Shalom, damai di hati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di tengah dunia yang semakin dipenuhi oleh informasi dari berbagai sumber, kita perlu bertanya, apakah yang menjadi penuntun hidup kita? Apakah yang menjadi dasar dari iman dan keselamatan kita? Rasul Paulus memberikan jawaban yang jelas kepada anak rohaninya, Timotius, bahwa kitab suci adalah sumber hikmat yang menuntun kepada keselamatan oleh iman dalam Kristus Yesus. Sahabatku, firman Tuhan bukan sekadar buku lama, tapi adalah suara Allah yang hidup dan bekerja untuk membimbing, mengajar, mengoreksi, dan melatih manusia dalam kebenaran. Hari ini, kita akan merenungkan bagaimana pentingnya kitab suci dalam hidup orang percaya dan mengapa kita tidak boleh terlepas dari firman Tuhan dalam perjalanan iman kita. Latar belakang kitab 2 Timotius, surat 2 Timotius ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada dalam penjara di Roma menjelang akhir hidupnya. Ini adalah surat pastoral yang penuh kasih dan nasihat terakhir kepada Timotius, seorang pemimpin muda gereja yang sedang menghadapi banyak tantangan. Paulus tahu bahwa zaman akan menjadi semakin sulit. Ajaran sesat akan bermunculan, penderitaan akan datang, dan banyak orang akan meninggalkan kebenaran. Maka Paulus mengingatkan Timotius untuk tetap berpegang pada ajaran yang benar, teladan hidup, dan kitab suci yang telah ia kenal sejak kecil. Dalam ayat 15, Paulus menyatakan bahwa kitab suci sanggup memberi hikmat yang menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ini menjadi dasar dari kehidupan dan pelayanan Timotius, dan juga menjadi panggilan bagi setiap kita hari ini untuk hidup berdasarkan firman, bukan dunia. Mari kita dengarkan sebuah cerita kesaksian. Seorang misionaris bercerita tentang seorang pemuda di pedalaman yang hidup dalam kebiasaan buruk dan jauh dari Tuhan. Namun suatu hari, ia menemukan sebuah bagian kitab suci yang terselip di antara barang-barang misionaris. Ia mulai membacanya secara diam-diam. Ayat-ayat itu menyentuh hatinya. Ia membaca tentang kasih Allah, tentang pengampunan, dan tentang Yesus yang disalibkan untuk dosa manusia. Akhirnya, ia percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Kini ia menjadi penginjil yang membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Ini membuktikan bahwa kitab suci benar-benar menuntun kepada keselamatan, bukan karena kata-katanya indah, tetapi karena itu adalah firman yang hidup. Ayat 10-11. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia, dan di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Tafsiran. Dalam ayat 10, Paulus menyatakan bahwa Timotius telah mengikuti dari dekat segala aspek kehidupannya, baik ajaran, cara hidup, maksud, iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan. Sahabatku, kata mengikuti di sini berarti menunjukkan bahwa Timotius bukan hanya mengenal secara teori, tetapi benar-benar memperhatikan dan meneladani kehidupan Paulus. Ini menunjukkan relasi murid dan mentor yang mendalam dan penuh kepercayaan. Paulus juga menekankan bahwa kehidupan seorang pemimpin rohani tidak bisa dipisahkan dari ajarannya. Teladan hidup menjadi bukti nyata dari kebenaran firman. Timotius diingatkan untuk tidak hanya memegang doktrin, tapi juga menjalani kehidupan yang mencerminkan kasih, ketekunan, dan integritas. Pada ayat 11, Paulus menyebutkan penderitaan dan penganiayaan yang ia alami di Antiokhia, Ikonium, dan Listra. Tempat-tempat yang disebutkan Paulus tidak asing bagi Timotius, karena ia berasal dari Listra. Hal ini menunjukkan bahwa kesetiaan kepada ajaran Kristus seringkali dibayar dengan harga mahal. Namun Paulus juga menegaskan bahwa Tuhan telah melepaskan aku dari semuanya itu. Ini bukan hanya pengakuan akan penyertaan Allah, tetapi juga penguatan iman bagi Timotius agar tidak gentar menghadapi aniaya. Kehidupan Paulus menjadi kesaksian nyata bahwa iman yang teguh dalam Kristus, disertai ketekunan dalam penderitaan, akan selalu ditopang oleh kuasa Allah yang menyelamatkan. Ayat 12-13.
Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tafsiran. Ayat 12 memberikan pernyataan yang tegas dan mengejutkan, yaitu, semua orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Artinya, Paulus tidak menyembunyikan realitas kehidupan Kristen yang sejati. Hidup beribadah di sini berarti hidup dalam ketaatan dan kesalehan yang nyata kepada Kristus. Bukan hanya tampilan luar. Paulus ingin menanamkan kepada Timotius bahwa penderitaan bukanlah kegagalan rohani, melainkan bagian yang wajar dari mengikuti Kristus. Hal ini menjadi penghiburan bagi setiap orang percaya bahwa ketika kita mengalami penolakan atau penganiayaan karena iman, kita sedang berjalan di jalur yang benar, jalan yang juga dilalui oleh para rasul dan oleh Kristus sendiri. Sementara itu, ayat 13 memberikan kontras yang tajam dengan nasihat sebelumnya. Paulus mengatakan bahwa orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, menyesatkan dan disesatkan. Dunia akan terus bergerak menjauh dari kebenaran, dan kejahatan akan menjadi semakin sistematis dan tersembunyi di balik tipu daya. Ini menjadi peringatan bagi Timotius agar tidak tergoda untuk mengikuti arus dunia, melainkan semakin teguh berdiri di atas kebenaran kitab suci. Dalam konteks ini, penderitaan menjadi tanda bahwa seseorang berjalan dalam terang, sedangkan kelicikan dan kesesatan adalah buah dari hidup yang menolak kebenaran. Maka satu-satunya cara untuk tetap teguh di tengah dunia yang menyesatkan adalah dengan berpegang pada firman Allah dan tetap setia kepada Kristus. Ayat 14-15, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Tafsiran. Pada ayat 14, Paulus menasihati Timotius untuk bertekun dalam hal-hal yang telah engkau pelajari dan yang telah diyakini. Nasihat ini sangat penting karena Timotius hidup di tengah zaman yang penuh pengaruh ajaran sesat dan penyimpangan moral. Dalam situasi seperti itu, Paulus tidak menyuruh Timotius mencari hal baru, tetapi untuk berpegang teguh pada kebenaran yang sudah diajarkan kepadanya sejak awal. Kuncinya bukan hanya mengetahui firman, tetapi juga meyakininya dan hidup di dalamnya. Timotius diingatkan bahwa ia mengenal siapa yang mengajarkannya, yakni ibunya Eunike, neneknya Lois. Baca 2 Timotius 1 ayat 5. Dan tentu saja Paulus sendiri. Semua itu adalah orang yang hidupnya mencerminkan ajaran yang benar. Kesaksian hidup para pengajar ini memperkuat keyakinan Timotius akan kebenaran firman yang dia terima. Selanjutnya, dalam ayat 15, Paulus menekankan bahwa kitab suci yang telah dikenal Timotius sejak kecil mempunyai kuasa untuk memberi hikmat yang menuntun kepada keselamatan. Ini menegaskan bahwa firman Allah bukan sekadar informasi rohani, tetapi sarana utama untuk mengenal jalan keselamatan, yaitu melalui iman kepada Kristus Yesus. Hikmat yang sejati bukan berasal dari dunia, tetapi dari pewahyuan Allah yang tertulis dalam kitab suci. Di sini kita melihat pentingnya membina iman sejak masa muda, bahkan sejak kanak-kanak, karena fondasi rohani yang kuat akan memampukan seseorang bertahan dalam iman di masa-masa sulit. Paulus ingin Timotius menyadari bahwa iman dan keselamatan yang ia miliki tidak lepas dari peran firman Tuhan yang membimbing hidupnya sejak awal. Ayat 16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tafsiran. Ayat 16 menyatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Ini sebuah pernyataan yang sangat kuat tentang otoritas kitab suci. Kata diilhamkan Allah, jika diubah OE bahasa Yunani, menjadi theopneustos, secara harfiah berarti dinafaskan oleh Allah.
Ini menunjukkan bahwa Alkitab bukan hasil pemikiran manusia semata, melainkan berasal dari napas dan kehendak Allah sendiri. Karena berasal dari Allah, maka kitab suci memiliki kuasa untuk mengajar atau memberikan pengertian benar, menyatakan kesalahan atau menunjukkan apa yang salah, memperbaiki kelakuan atau mengoreksi hidup yang menyimpang, dan melatih dalam kebenaran atau membentuk karakter ilahi. Keempat fungsi ini menggambarkan bagaimana firman Tuhan membentuk manusia secara utuh, baik dalam pikiran, hati, maupun tindakan. Dengan kata lain, firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk mengubah hidup. Ayat 17 menyempurnakan gagasan ini dengan menyatakan bahwa tujuan akhirnya adalah agar manusia Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Paulus menyebut Timotius dan juga semua orang percaya sebagai manusia Allah, artinya mereka yang dipanggil dan dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan tidak hanya menyelamatkan, tetapi juga mempersiapkan dan memperlengkapi kita untuk melayani dan menjalankan kehendak-Nya di dunia ini. Tanpa firman, orang percaya akan lemah, tidak siap, dan tidak memiliki arah. Namun dengan firman yang hidup di dalam hati dan pikiran, kita dimampukan untuk menjadi terang dan garam di tengah dunia yang gelap. Maka, ayat ini menutup perikop dengan penegasan bahwa kitab suci adalah perlengkapan utama dalam hidup orang percaya, dari keselamatan hingga pelayanan. Penutup dan refleksi, saudara-saudari, mari kita bertanya kepada diri sendiri hari ini. Apakah firman Tuhan sungguh menjadi penuntun hidup kita? Ataukah kita lebih dipengaruhi oleh opini dunia, media sosial, atau keinginan daging? Firman Tuhan bukan hanya buku sejarah, tetapi adalah suara Allah sendiri yang menuntun kita kepada keselamatan, menguatkan kita dalam penderitaan, memperlengkapi kita dalam pelayanan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Marilah kita membangun kehidupan yang tertanam dalam firman. Baca, renungkan, dan hidupi kitab suci setiap hari. Jangan biarkan hidup kita kering rohani karena menjauh dari firman. Jadilah seperti Timotius yang tetap setia kepada ajaran yang benar, bahkan di tengah dunia yang penuh tantangan. Sebab hanya firman Tuhan yang menuntun kita kepada keselamatan yang kekal dan memperlengkapi kita untuk hidup dalam kebenaran. Amin.